Berjumpa lagi dengan aku di channel Jai Punya Cerita. Untuk cerita kali ini biasa seperti yang sudah aku akan menceritakan tentang perjalanan hidupku yang selanjutnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa aku akan menyapa dulu teman-teman penonton setiaku, bagaimana kabarnya hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga diberikan rezeki yang berkah serta ilmu yang bermanfaat. Dan bagi yang sakit, semoga bisa cepat sembuh, dan semoga apa yang menjadi cita-cita kita diberikan kemudahan dan juga bisa dicapai dengan sangat mudah, dan juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tentunya kemudian apa yang menjadi urusan kita semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oke, ketemu lagi dengan aku di Jai Punya Cerita, di channelku. Tentunya di channelku kali ini aku akan menceritakan selanjutnya setelah kemarin bercerita gitu, setelah video kemarin itu bercerita bahwa aku diculik gitu, hilang gitu, entah kemana. Ternyata ada sosok yang membawaku gitu kan. Sosok yang membawaku itu ternyata guru ayahku atau leluhurnya ayahku. Jadi sehingga aku diberikan kemudahan, diberikan kemandirian ataupun dididik untuk lebih mandiri lagi hidupnya. Dan ternyata itu keinginan dari ayahku sendiri, guys. Dan kemudian ternyata guys, tempat yang menjadi kenangan dan juga tempat saat aku dikembalikan, saat aku dipulangkan lagi setelah aku diculik, ternyata adalah tempatnya seperti ini, guys. Yang kalian tahu, ini adalah tempatnya. Ini adalah tempat setelah, kalau misalkan orang setelah bertani ataupun setelah orang panen tadi, nah ini adalah seperti ini, guys. Maka tempatnya ini bisa disebut hasil dari sisa-sisa orang bertani. Nah seperti ini, guys. Ini namanya jerami. Terus kemudian biasanya ya aku digeletakin aja gitu di jerami kayak gini. Jadi kalau misalnya aku melihat jerami seperti ini, guys, jadi aku tuh kayak ingat saat masa laluku dulu, saat aku diculik terus kemudian aku dibalikin lagi ya di tempat seperti ini, guys. Aku dikembalikannya. Oke. Tapi aku nggak akan membahas cerita itu lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman ataupun penonton setia aku ingin tahu lagi tentang bagaimana saat aku diculik dan juga prosesnya bagaimana, itu silahkan untuk dibuka lagi atau dilihat lagi channelku yang di channelku dan juga video-videoku yang kemarin. Terus kemudian boleh banget untuk dilihat lagi bagaimana prosesnya ketika aku diculik dan juga kemudian ketika aku dibalikin lagi. Nah, oke, tapi aku nggak akan membahas cerita itu. Dan untuk spesial cerita ini, aku akan membahas bagaimana selanjutnya perjalanan hidupku. Jadi setelah aku diculik, terus kemudian aku kembali lagi bersatu dengan kedua orang tuaku. Dan pada saat itu aku umur usia di 3,5 tahun. Terus kemudian setelah aku ditemukan, dan kemudian ayahku itu kembali lagi merantau ke kota, yaitu ke Pelabuhan Ratu. Dan kemudian pada saat itu aku mau ke 4 tahun, usiaku 4 tahun kurang sedikit lah, 4 tahun lah, bisa dikatakan 4 tahun seperti itu. Kemudian ayahku itu merantau kembali ke Pelabuhan Ratu, itu ditemani sama kakakku. Dan apa yang terjadi pada saat ayahku mau pergi merantau dan juga sama kakakku itu kembali ke Pelabuhan Ratu, yang terjadi di tengah perjalanan ayah dan juga kakakku itu kecelakaan. Dan kecelakaan di situ itu di tempat bekas orang mau mengaspal itu kan biasanya banyak ini ya, banyak kerikil-kerikil yang berserakan di jalan. Nah kemudian saat itu mungkin ayahku itu licin atau gimana gitu kan. Terus kemudian entah kenapa bisa terjadi kecelakaan, karena memang itu bisa jadi qadarullah. Dan itu adalah cerita selanjutnya yang menjadikan aku bisa hidup lebih mandiri lagi. Nah ceritanya adalah ketika ayahku mau pergi ke Pelabuhan Ratu untuk merantau kembali, dan ternyata di situ di pertengahan jalan ayahku itu kecelakaan bersama dengan kakakku, sehingga ya terjadilah ayahku itu dan juga kakakku itu tidak melanjutkan perjalanan ke kota, tapi kembali lagi ke rumah, kampung halaman. Jadi pada saat itu ayahku ya udah pulang aja, kembali lagi pulang, dan tidak jadi untuk merantau bersama dengan kakakku. Nah kemudian di saat yang terjadi bersamaan juga itu ayahku itu pulang kan, terus kemudian berobat. Nah ketika saat berobat itu ya ayahku itu ya udah dapat perawatan sesuai medis seperti itu.
Dan ternyata yang terjadi di situ, ayahku itu ditanyakan sama ibu. Ibu memang niatnya nanya baik-baik gitu. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini gitu? Kenapa kok bisa terjadi kecelakaan seperti itu kan? Nah, ternyata ayah itu langsung meresponnya itu dengan sikap yang memang tidak enak untuk didengar gitu kan. Langsung dia nadanya itu nadanya tinggi banget gitu kan. Terus kemudian yang menyebabkan terjadilah permasalahan di keluargaku gitu kan. Di suatu keluargaku itu terjadi permasalahan seperti itu. Nah, kemudian saat itu ketika terjadi masalah itu ya ditanyakan, terus kemudian ayahku tidak terima dengan pertanyaan-pertanyaan itu yang ditanyakan, kenapa kok bisa terjadi kecelakaan, kenapa nggak berhati-hati saat membawa motor lain sebagainya itu kan. Nah, itu terjadi di situ. Terus kemudian saat itu ayahku itu saat tinggal ketika sudah pulang berobat itu, kemudian tinggalnya itu saat mengobati itu tinggalnya nggak di rumah, nggak di rumahku, nggak di rumah keluarga, tapi tinggal di rumah nenek atau di rumah ibunya ibuku gitu lah. Nah, kemudian ditanyalah kenapa kok bisa seperti ini, semua pertanyaan-pertanyaan yang berulang seperti itu. Mungkin ayahku capek dan sebagainya. Terus kemudian ayahku nadanya tinggi dan kemudian marahlah seperti itu, marah-marah. Nah, kemudian yang terjadi apa? Selain marah-marah juga, ayahku itu membanting semua perabotan yang ada di rumah. Terus kemudian setelah itu juga merusak jendela rumah, kaca rumah itu dirusak, dilemparin batu sampai akhirnya rumahku itu rusak. Tapi nggak roboh gitu, hanya saja rusak jendelanya saja. Kacanya itu dilempar-lemparin pakai batu sampai habis. Dan setelah itu ayahku itu nggak terima ditanya-tanya seperti itu. Tapi saat itu meredalah saat malam itu emosi ayahku itu mereda. Saat mereda ditanyalah baik-baik, tapi masih tetap tidak terima. Ternyata saat itu yang terjadi bukan hanya sekedar kecelakaan saja, tapi ada yang menempel ataupun ada yang nambah-nambahin gitu. Jadi intinya ya apa yang nambah-nambahin gitu kan. Kalau misalkan ditanya ke orang pintar itu, yang lebih pintar gitu kan, ditanya, ternyata ayahku itu ada yang nambahin ibaratnya itu adalah ada yang menambahkan bumbu masakan gitu. Jadi tidak hanya pure kecelakaan saja, tapi ada yang diperintahkan untuk mencelakai gitu kan. Jadi ibaratnya biar keluargaku itu hancur seperti itu, hancur-hancurnya gitu kan. Karena sebelumnya juga seperti itu. Jadi ketika ayahku dan juga ibuku itu beli sesuatu gitu, misalnya itu beli kulkas. Nah, jadi tetanggaku itu tidak terima dengan apa yang dibeli oleh keluargaku. Jadi padahal nggak punya apa-apa gitu, tapi ya seperti itu guys. Jadi intinya orang sirik dan juga iri dengki itu pasti akan terjadi terus, dan kemudian pasti akan semuanya itu pun harus bisa apa yang dia dapatkan. Ya intinya apa yang kita dapatkan itu dia juga harus dapatkan gitu. Tapi kalau misalkan dia tidak mendapatkan apa yang orang lain dapatkan, jangankan untuk mendapatkan apapun yang orang lain dapatkan, maka dia harus bisa menghancurkan orang lain itu. Jadi ibaratnya adalah sirik gitu kan, sombong, sirik, ataupun bisa juga tidak mau terkalahkan, bisa jadi, ataupun bisa juga dia itu tidak boleh lebih tinggi daripada kita itu tidak boleh tinggi ataupun tidak lebih hebat daripada dia gitu. Makanya orang seperti itu biasanya kayak sirik, dengki itu pasti ada gitu kayak gitu. Jadi ibaratnya itu iri hati itu pasti terjadi terus, nggak di mana gitu. Nah, kalau di tempat itu guys, kalau misalkan ada yang seperti itu terjadi seperti itu dulu, itu pasti banyak ilmu hitam seperti itu ya, ilmu hitam ya, bisa jadi karena kayak telur lain sebagainya itu kayak banyak banget kayak gitu, masih banyak lah, terkenal banget gitu ada tempat gitu, kayak orang punya teluh itu kayak bangga banget gitu kan ya. Tapi ya aku nggak mengurus itu, terserah lah hidup mereka gitu kan. Yang penting intinya adalah tidak menyakiti, tapi intinya adalah masih juga terjadi dengan keluarga gue guys. Jadi keluarga gue itu waktu itu punya motor sih, makanya sebelum ayahku pergi ke Pelabuhan Ratu itu kan ayahku beli motor baru. Terus kemudian setelah itu nggak terima, mungkin ya tetangga itu nggak terima kalau ayahku punya motor baru. Jadi dia itu diguna-guna lah ibaratnya gitu. Makanya terjadilah kecelakaan. Setelah terjadi kecelakaan, ternyata saat dicari-cari sama ibuku itu ke orang pintar, jadi tempat biasa ibuku nanya-nanya itu, ternyata memang dia bukan pure kecelakaan, tapi karena ada yang nambah-nambahin. Ya udahlah, itu biarin masa lalu gitu kan. Nah, terus kemudian singkat cerita setelah itu guys, ya setelah ayahku itu sembuh, sebenarnya bukan sembuh sih, tapi lebih ke mereda emosinya dan sebagainya. Tapi mungkin ya masih belum bisa untuk memikirkan secara lebih jauh bagaimana sih perjalanan dan juga bagaimana sih kejadian-kejadian selanjutnya. Maka dari itu guys, ternyata terjadilah
perpisahan antara aku dan juga keluargaku. Jadi ayahku itu menceraikan ibuku di saat aku usia 4 tahun. Setelah itu aku diajak pergi sama ayahku, dan ya aku nggak terima gitu kan ya, aku masih anak kecil kan, masih anak-anak, jadi aku tuh nggak tahu ya, ikut ibu salah, ikut ayah salah, ya udah jadi ikut siapa aja gitu. Jadi ya udahlah, aku intinya lebih pergi mengikuti ayahku, karena biasanya kan ayahku lebih dekat sama aku gitu. Jadi aku diajak sama ayahku pergi untuk untuk pergi setelah ayahku itu menceraikan ibuku. Jadi aku tinggal pergi, dan di situ aku tuh ingat banget saat aku usia 4 tahun aku pergi menggunakan jaket warna merah. Aku masih ingat, masih kecil banget, masih saat kecil aku ingat pergi. Terus kemudian saat itu aku diajak pergi sama ayahku, dan saat itu perginya itu ke rumah nenek atau ke rumah ibu dari ayahku, sana pergi. Dan ya di sana ya aku ikut gitu ya, aku ikut sana. Terus kemudian di sana ya aku tinggal. Terus kemudian ya di sana kan namanya juga aku masih baru gitu kan, umur 4 tahun. Terus kemudian aku di sana masih baru dan aku nggak tahu apa yang terjadi gitu kan ya. Terus kemudian setelah itu ya aku tinggal di sana sampai aku akhirnya masuk sekolah di sana guys. Jadi aku sekolah di sana, terus kemudian setelah itu aku sekolah di sana. Dan setiap perjalanan hidupku di sana selama aku kurang lebih 2 tahun berarti ya, 2 tahun, karena aku usiaku 4 tahun di sana. Terus usiaku saat orang tua aku cerai itu usia 4 tahun. Terus kemudian setelah itu 6 tahun aku masuk sekolah, berarti 2 tahun perjalanan di sana. Dan di sana itu kayak nggak tahu apa gitu ya guys. Terus kemudian aku kayak disuruh untuk mengerjakan inilah, mengerjakan itulah, kayak ya udahlah, namanya juga aku ngikut gitu kan ya. Ya udah ngikut aja apa yang disuruh gitu. Sampai akhirnya aku mengerjakan apapun itu guys, kayak contoh mencuci, menyapu, terus kemudian kayak mencuci baju lain sebagainya. Itu kayak ya aku mencuci kayak seala kadarnya aja gitu, namanya anak kecil gitu kan ya. Ya udah sebisanya aja gitu, membersihkan itu sebisanya, untuk mengerjakan pekerjaan itu sebisanya gitu. Terus kemudian guys, setelah itu aku selama 2 tahun di sana itu udah aku masuk sekolah. Terus kemudian setelah masuk sekolah, ternyata guys yang terjadi itu saat aku di sana, saat aku mau masuk sekolah, saat aku di sana itu ternyata aku itu mendapatkan kabar, ayahku itu mendapatkan kabar dari saudaranya bahwa ada salah satu saudaranya dari ibuku itu ada yang kesurupan guys. Ternyata itu tidak meridoi, tidak merestui saat ayah dan ibuku itu berpisah. Tapi ya bagaimanapun juga sudah terjadi, dan itu nggak bisa dipungkiri gitu kan. Jadi aku terpisah selama 2 tahun gitu kan. Selama 2 tahun itu aku terpisah. Selama 2 tahun aku udah terpisah, dari usia 4 tahun sampai usia 6 tahun itu aku terpisah. Terus kemudian aku dilanjut lagi berpisah gitu di kelas 1. Kelas 1 itu aku masih berpisah. Saat aku masuk sekolah itu masih berpisah sampai aku sampai aku masuk kelas 2 SD itu, naik kelas 2 aku masih belum sama ibu, jadi masih sama ayah. Terus kemudian aku tinggal sama nenek dari ayah, ibu dari ayah gitu. Kalau aku nenek berarti kan nenekku, terus ibu dari ayahku, dan aku tinggal di sana. Terus kemudian setelah itu ya aku sekolah di sana, kayak mengikuti kegiatan sehari-hari, kayak ngaji dan sebagainya gitu-gitu. Ya udah aku ngikutin aja gitu apa yang terjadi di sana. Dan sampai akhirnya ayahku itu mendapatkan kabar kalau misalkan ibuku itu ya ayah dan ibuku itu akhirnya kembali lagi guys. Jadi bertemu kembali di kota, aku nggak tahu ya ketemunya di mana. Jadi intinya setelah ibuku dan ayahku itu kembali lagi, bersatu lagi, dan akhirnya aku mau naik kelas 2, aku pindah sekolah guys. Jadi aku diajak kembali sama ibuku. Jadi aku nggak sama nenek dari ayah lagi, tapi aku sama nenek dari ibu. Terus kemudian setelah itu ya aku pindah balik lagi ke kampung halaman ibuku di sana. Terus kemudian ya aku belum apa-apa di sana, masih kayak pindah dulu, terus kemudian ngurus lain sebagainya. Dan kemudian setelah itu ya aku pindah balik lagi. Jadi di situ setelah aku berpindah guys, jadi setelah ibu dan ayahku itu berpisah, selanjutnya ya aku pergi gitu. Jadi meninggalkan ibuku, ya namanya anak kecil kan nggak tahu ya, ngikut-ngikut aja gitu kayak gitu ya. Jadi saya itu ngikut-ngikut aja. Terus kemudian setelah ngikut ya intinya pergi pindah, terus kemudian saya itu ngikut. Dan
ya udah ngikutin kegiatan sehari-hari yang terjadi dengan keluarga aku seperti apa, ya udah gitu, ikut-ikut aja kayak gitu kan. Jadi ya udah ngikutin aja gitu kan, nggak tahu apa yang terjadi, terus ya udah ngikut-ngikut aja gitu. Nah kemudian setelah itu guys, ternyata aku dipindahkan sama ibuku. Jadi tapi sebelum aku pindah, aku di sana tuh masih sama ibu. Jadi saat hanya beberapa bulan aja gitu, beberapa bulan ibuku di sana. Dan karena mungkin ibuku itu nggak betah di sana, namanya juga di kampung orang gitu kan, di tempat orang, jadi ibuku ngajak aku pindah gitu. Nah ikutlah aku dibawa sama ibuku, dan disitulah guys aku dibawa pergi sama ibuku. Nah setelah aku pergi, masih ada perjalanan-perjalanan selanjutnya guys, setelah aku dipindahkan sama ibuku, dan masih banyak perjalanan-perjalanan selanjutnya yang aku alami dan aku rasakan. Kira-kira apa yang terjadi dengan kegiatanku dan juga kehidupanku selanjutnya, perjalananku selanjutnya. Kalian pasti penasaran sebagai penonton setia channelku, dan bagi kalian yang masih penasaran tentunya dengan perjalanan-perjalananku selanjutnya, boleh banget kalian untuk tetap pantauin terus channelku dan juga ikuti terus perjalananku untuk kisahku selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersamaku di channel Jai Punya Cerita tentunya. Dan kalian boleh banget untuk like, comment, share, dan juga kalau misalkan kalian ada yang mau bertanya, boleh banget untuk bertanya di kolom komentar. Boleh banget, nanti aku akan jawab sebisaku, dan aku akan jawab bisa jadi dalam bentuk video atau bisa juga dalam bentuk nanti pertanyaan tanya jawab di komentar saja gitu. Oke guys, segitu dulu yang bisa aku sampaikan. Tapi satu kata tapi ada pesan dari aku untuk kalian sebagai penonton setiaku. Kemandirian itu muncul bukan dari orang lain, tapi dari kita sendiri. Kita bisa hidup mandiri itu karena sesuatu dan juga keadaan yang mendesak kita untuk selalu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mandiri itu bukan karena seberapa banyak orang memiliki kekayaan, tapi mandiri itu adalah seberapa banyak orang yang bisa bertahan hidup untuk mencapai suatu kesuksesan. Terima kasih, aku Jai.